dalam kasih Tuhan bersama Kak Kire dan Kak Abel. Yeay! Sebelum itu kita doa. Tapi sebelum doa, kita mau menyanyi dulu nih biar tambah semangat. Kita mau menyanyi setinggi-tingginya langit dan kuda-kuda gunung yang tinggi. ya, tinggi-tinggi semua. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kuda-kuda gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Kau Yesusku. Sekali lagi. Indah-indah gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam. Melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Kau Yesusku. Oke, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, di setiap keadaan kita. Betul tidak? Betul. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih sebentar lagi. Tapi kita mau doa dulu ya. Aku boleh minta tolong Kak Kire berdoa? Boleh. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang dibawakan oleh Kak Mimi nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita udah berdoa, kita udah memuji memuliakan Tuhan sama-sama. Sekarang nih waktunya untuk mendengarkan apa nih? Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mimi. Oke, tunggu Kak Mimi ya. Hai, kita ketemu lagi di cerita di pelajaran ke-11 tentang apa itu? Pengorbanan dalam kepemimpinan.
Nah, cerita tentang hari ini diambil dari kitab Nehemia. Nehemia siapa sih? Nehemia itu sebelum pengikut Tuhan, dia adalah juru minum raja. Juru minum raja. Dan kemudian setelah itu dia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi dalam prosesnya ketika mau membangun tembok itu, Nehemia pasti banyak kesulitan dan kehidupan lama dia itu suka jailin dia. Si iblis suka memberikan Nehemia pemikiran-pemikiran yang tidak bagus. Nah, tapi Nehemia begitu dekat dengan Tuhan Yesus dan dia selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nah, hari ini ceritanya selama proses pembangunan bangsa Israel sudah mengalami kesulitan. Nah, dari kemarin kan kita belajar tentang bangsa Israel ini nih, yang suka Tuhan sayang banget sama bangsa ini, tapi bangsa ini suka nggak dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Nah, Nehemia dibuat Tuhan ada di antara mereka untuk menjangkau bangsa Israel ini. Nehemia ini ditugasin untuk membangun tembok Yerusalem. Dan dalam prosesnya pasti banyak sekali keadaan-keadaan yang membuat Nehemia menjadi suka gemes gitu ngeliatin bangsa ini. Sebagai pemimpin, Nehemia mempunyai hak untuk menerima uang, makanan. Nehemia boleh tuh, karena dia kan jadi bos tuh ya di situ. Jadi dia boleh menerima uang bayaran, makanan yang dikasih. Tapi melihat bangsa Israel ini, melihat kondisi rakyatnya yang sudah kesusahan sekali, jadi Nehemia berpikiran untuk membuat keputusan kalau dia tidak mengambil upah dia sebagai pemimpin. Nah, hebat ya. Jadi dia tidak mengambil uang, bahan makanan yang itu menjadi haknya sebenarnya. Dia itu Nehemia lakukan karena dia mempunyai sifat yang sudah Tuhan ubahkan. Tadinya dia kan adalah juru minum raja ya, terus Tuhan ubahkan dia menjadi pemurah, suka rela berkorban, dia sayang terhadap rakyatnya, dia suka sekali membantu, dia dengar-dengar dengan Tuhan, dia merubah gaya hidupnya menjadi pemimpin yang cakep, yang baik. Nah, seorang pemimpin yang Tuhan sudah mengubahkan banyak hidup di dalam Nehemia ini adalah salah satunya adalah rela berkorban. Seperti cerita kita tadi, judul yang kakak bilang tentang pengorbanan dalam kepemimpinan, Nehemia juga berkorban dalam kepemimpinannya. Dia adalah seorang pemimpin yang ditugaskan oleh seorang raja, tapi dia juga rela berkorban untuk rakyatnya. Dia tidak mengambil yang menjadi haknya. Kalau mama sama papa, ada mbak, itu masih terima gaji. Gaji adalah uang yang diberikan oleh bosnya atau pemimpinnya untuk upah selama dia mama dan papa bekerja. Dan si Nehemia ini tidak mengambil upah itu, dia memberikan kepada rakyatnya karena melihat rakyatnya begitu kesusahan, begitu susah. Saking sedihnya dia memberikan yang menjadi haknya, uangnya, dia memberikan makanan yang harus punyanya, dikasih ke rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera. Nah, Nehemia mau berkorban untuk melepaskan haknya karena melihat penderitaan rakyatnya. Selain itu, Nehemia juga mempunyai hati yang takut akan Tuhan sehingga dia mau berkorban untuk orang lain. Ini persis cerita tentang Tuhan Yesus kita ya. Tuhan Yesus, Allah yang maha besar itu, Allah yang maha tinggi itu, Allah yang sangat mencintai kita. Dia rela berkorban turun ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Nah, seperti
Tuhan Yesus yang sayang sama kita, Nehemia yang sayang sama rakyatnya, Mama Papa yang sayang sama kita, nenek aku, mbah, buyut, opung yang sayang sama Mama Papa kita. Nah, hukum cinta kasih yang Tuhan kasih begitu indah, dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus sayang-sayang, dengar-dengaran sama orang sekitar. Kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, kita juga menjadi anak yang rela berkorban, dan sebagai anak Tuhan, dan suatu hari nanti Tuhan akan membuat kalian menjadi pemimpin, amin. Maka kita harus memiliki sifat seperti Nehemia. Dia itu rela berkorban bagi orang lain. Nah, contoh yang bisa dilakukan adalah, ayo, siapa di sini yang boleh kasih makanan buat orang-orang sekitar? Rela berkorban untuk memberikan makanannya untuk temannya. Berbagi mainan. Siapa yang berbagi mainan mau kasih ke kakaknya, pinjemin ke temannya, ke adiknya? Berbagi mainan ya. Dan bermain bersama-sama dan rela dan tulus membantu mama sama papa di rumah. Nah, dan teman-teman yang kesulitan juga, ya. Dan lakukan semua itu dengan tidak sebel, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak marah-marah. Lakukan itu semua dengan sukacita. Jadi berkali-kali kakak bilang, Tuhan yang di atas sana melihat keadaan kita dengan, oh dia sudah membantu temannya, sudah menolong, sudah mau berbagi, sudah mau bermain bersama-sama, sudah mau membantu mama dan papahnya. Ih, anak hebat, anak keren banget. Nah, mama papa minta tolong cerita ini diceritakan berulang ya, tentang bagaimana kasih setia Tuhan selalu ada di antara mereka, dan kenalkan selalu tentang bagaimana Tuhan Yesus mencintai anak-anak ini, dan anak-anak ini juga boleh mencintai teman-temannya, boleh mencintai sekelilingnya, boleh mencintai sekelilingnya. Oke, cerita hari ini tentang itu, dan ayat hafalannya tentang Nehemia 5 ayat 18b. Nehemia 5 ayat 18b yang bunyinya adalah, aku tidak menuntut pembagian. Aku tidak menuntut pembagian karena Tuhan di atas sana yang memberikan banyak sekali. Aku tidak menuntut pembagian. Oke, kita ketemu dengan cerita-cerita selanjutnya yang masih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Pastinya anak-anak di rumah sehat terus ya. Oke, dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia tuh firman yang udah dibawakan sama kami ini. Seru nggak? Seru lah ya. Kiranya kita bisa terus mempelajari dan melakukan firman itu di kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Oke? Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau nyanyi-nyanyi lagi. Biar seru nih. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, bangkit berdiri, terus kita bersemangat, kita nyanyi-nyanyi, gerak-gerak, ikutin gerak kakak sama kak Kira ya. Oke? Oke. Musik. Kita mau tutup sekolah minggu ini, tapi sebelum itu kita mau doa dulu ya Kak.
Betul. Betul. Oke. Sekarang Kak Abel ya yang berdoa untuk penutup. Oke. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah bisa sekolah minggu, sudah bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, sudah bisa mendengar firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh kami ini. Biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari, dan kiranya kami bisa terus memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.